Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang akal dan wahyu dengan anggota kelompok Nilam Tri Astuti, Mafaza Abdan Singgih, Abdul Aziz, Yoga Pramudita, Seha Lutfi Anissa, dan Azril Delfrian Adi Putra. Apa itu akal? Pengertian akal. Akal berasal dari bahasa Arab akala yakilu, yang secara bahasa memiliki banyak makna, sehingga kata al-aql sering disebut sebagai lafal mushtarak, yakni kata yang memiliki banyak makna. Akal sebagai daya rohani yang ada pada diri manusia yang berguna untuk memahami kebenaran. Akal juga merupakan anugerah Allah yang hanya diberikan untuk manusia. Oleh karena itu, akal harus digunakan agar manusia tidak kehilangan kemanusiaannya. Fungsi dan kedudukan akal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyampaikan kalamnya atau firman-Nya kepada orang-orang yang berakal, karena hanya mereka yang dapat memahami agama dan syariatnya. 2. Akal merupakan syarat yang harus ada dalam diri manusia untuk mendapat taklif atau beban kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum-hukum syariat tidak berlaku bagi mereka yang tidak mempunyai akal, dan di antaranya yang tidak menerima taklif itu adalah orang gila karena kehilangan akalnya. Apa itu wahyu? Wahyu berasal dari bahasa Arab al-wahyu, merupakan kata asli Arab, bukan kata pinjaman dari bahasa asing atau mu'arab. Kata itu memiliki arti suara, api, dan kecepatan. Al-wahyu juga sering diartikan dengan bisikan, isyarat, tulisan, dan kitab. Oleh karenanya, wahyu dipahami sebagai pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat. Fungsi dan kedudukan wahyu. Yang pertama, wahyu sebagai dasar dan sumber pokok ajaran Islam. Seluruh pemahaman dan pengamalan ajaran Islam hanya dirujukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pemahaman dan pengamalan ajaran Islam tanpa merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah adalah omong kosong. Yang kedua, kedudukan wahyu terhadap akal manusia seperti cahaya terhadap indera penglihatan. Oleh karena itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyunya untuk membimbing manusia agar tidak tersesat. Di dalam keterbatasannya lah akal manusia menjadi mulia. Sebaliknya, ketika ia melampaui batasnya dan menolak mengikuti bimbingan wahyu, maka ia akan tersesat. Hubungan antara akal dan wahyu. Akal mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Al-Quran. Dalam pemikiran Islam, baik di bidang filsafat, ilmu kalam, apalagi ilmu fikih, akal tidak pernah membatalkan wahyu. Akal tetap tunduk pada wahyu. Akal dipakai untuk memahami teks wahyu dan tidak untuk menentang wahyu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami jabarkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.